Atik. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Pak Atik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Agak pusing sedikit. Pusing sedikit. Ya mudah-mudahan sehat terus Pak Atik. Amin. Pak Atik, mohon maaf saya minta waktu jenengan terkait tugas saya untuk modul atau aksi nyata tentang dilema etika. Pak Atik sebagai kepala sekolah Tanwirul Afkar, SD Tanwirul Afkar. SD Tanwirul Afkar. Saya kepingin tahu istilahnya bagaimana pengalaman Pak Atik ketika panjenengan mengalami satu dilema etika yang terjadi di sekolah. Mungkin ada 8 pertanyaan ini yang akan saya ajukan Pak Atik ya. Siap. Yang pertama ini, selama ini Pak Atik sebagai kepala sekolah di SD Tanwirul Afkar, bagaimana panjenengan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Iya. Ini kalau saya ini biasanya menekankan pentingnya memperhatikan pertentangan nilai, konsultasi tim, dampak pada lingkungannya, dan berpikir jangka panjang dalam mengenali dilema etika atau bujukan moral di sekolah saya ini. Berfokus pada aspek ini untuk memastikan bahwa keputusan yang saya ambil mendukung budaya sekolah yang positif dan lingkungan yang lebih kondusif. Seperti itu. Jadi Pak Atik lebih bekerja sama dengan teman-teman untuk mengambil satu keputusan yang untuk kedepannya lebih baik untuk sekolah gitu. Iya, siap. Kemudian ini yang kedua Pak Atik. Selama ini panjenengan sebagai kepala sekolah, bagaimana panjenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah panjenengan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan ya, yang kadang-kadang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Pripun Pak? Menurut panjenengan? Kalau dalam situasi seperti itu, saya biasanya melakukan evaluasi mendalam terhadap setiap opsi yang tersedia. Saya akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk guru, orang tua, murid, komite. Jika sesuai keputusan yang saya ambil harus selaras dengan visi sekolah dan nilai-nilai yang kita anut, pertimbangan etika, dampak jangka panjang, dan kesejahteraan murid selalu menjadi fokus utama dalam proses pengambilan keputusan saya. Seperti itu. Jadi berfokus pada murid Pak. Jadi bagaimana murid itu bisa baik, depannya kita harus lebih fokus ke situ. Sesuai visi juga. Sesuai visi juga. Kemudian berikutnya Pak, tentang langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya panjenengan lakukan selama ini? Iya, saya punya prosedur yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan dilema etika tadi. Yang pertama, kasus yang saya akan selidiki secara menyeluruh. Kemudian saya akan mengadakan pertemuan dengan tim guru, komite, orang tua, dan jika diperlukan murid juga saya hadirkan di pertemuan itu. Saya akan menganalisis semua opsi yang ada dan mempertimbangkan implikasinya. Keputusan diambil berdasarkan diskusi terbuka dan dengan fokus pada prinsip-prinsip etika dan nilai-nilai yang dianut oleh sekolah saya, SD Tanwirul Afkar. Jadi bagaimanapun kasusnya, panjenengan tetap fokus nilai-nilai yang prinsip dari visi misi sekolah itu sendiri. Siap, Nah, kemudian berikutnya Pak, yang keempat ini, hal-hal apa saja yang selama ini panjenengan anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Itu kalau saya mengambil keputusan dilema etika di sekolah ini bergantung pada transparansi dan keterlibatan semua pihak yang terlibat tadi, pemangku kepentingan, orang tua, murid itu tadi. Saya menemukan bahwa melibatkan komite, orang tua, dan guru dalam proses pengambilan keputusan adalah kunci keberhasilan. Ini memungkinkan berbagai sudut pandang dan pandangan yang berbeda untuk dipertimbangkan sehingga keputusan yang saya ambil ini lebih kuat, lebih seimbang, dan sesuai dengan nilai-nilai etika sekolah. Jadi Pak Atik lebih mengandalkan pada komunikasi yang baik dan transparansi yang ada dengan semua pihak di sekolah. Siap. Kemudian ini Pak, yang kelima, mungkin ini agak krusial juga. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan di dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Nah, kalau saya dalam mengambil keputusan ini ketika dihadapkan pada dilema etika adalah
saya menyeimbangkan antara kepentingan individu saya pribadi dan kepentingan sekolah secara keseluruhan. Saya mencoba mengatasi tantangan ini dengan memastikan bahwa setiap keputusan yang saya ambil itu untuk kebaikan semuanya, ya kebaikan semuanya dan sesuai dengan nilai-nilai etika sekolah. Saya juga berusaha untuk melibatkan semua pihak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan tersebut untuk memastikan keputusan ini lebih adil dan berimbang, seperti itu, Pak. Oke. Jadi jenengan lebih mementingkan apa ya istilahnya hubungan yang lebih harmonis dan berimbang dari semua stakeholder yang ada, sehingga jangan sampai keputusan panjenengan itu istilahnya apa ya tidak berimbang, tidak adil ya. Oke, baik. Kemudian berikutnya Pak, apakah panjenengan memiliki sebuah tata kala? Tata kala itu kayak jadwal gitu Pak. Jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika. Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal yang khusus untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedurnya seperti apa nih? Kalau saya biasanya nggak pakai jadwal. Saya nggak punya jadwal tertentu tuh menyelesaikan kasus dilema etika. Yang saya lebih fokus adalah pada proses pengambilan keputusan yang cermat dan memastikan bahwa semua pihak itu telah terlibat dan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam hal pengambilan keputusan tersebut. Saya cenderung menyelesaikan kasus tersebut dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam waktu yang wajar, tetapi tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan tersebut. Jadi walaupun nggak ada jadwal, kita nggak buru-buru disesuaikan ya. Jadi tergantung apa ya. Kalau memang ada kasus ya kita selesaikan bagaimana baiknya. Kalau nggak ada ya tidak. Jadi memang memang kasus ini tidak istilahnya tidak rutin ya. Artinya nggak ada yang perlu terjadwal secara khusus. Kasuistik lah. Iya, kasuistik. Baik Pak, untuk yang soal ketujuh ini, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu panjenengan dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya. Kalau saya ini punya seorang penasehat etika yang membantu saya dalam proses pengambilan keputusan dilema etika tersebut. Selain itu, saya juga biasanya melakukan konsultasi dengan instansi pendidikan setempat, di tetangga-tetangga sebelah, SD sebelah, MI sebelah, bisa diajak komunikasi juga. Dan orang tua siswa yang terlibat dalam kasus tersebut, semua pandangan itu membantu saya mendapatkan perspektif yang beragam dan lebih baik dalam mengambil keputusan tersebut. Iya. Jadi itu masih istilahnya konsultasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk yayasan juga Pak ya. Betul. Termasuk yayasan juga yang menaungi panjenengan sebagai apa ya istilahnya penasihat di sekolah panjenengan. Siap. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir Pak ini tentang dari semua hal yang panjenengan sampaikan, jadi mulai dari pertanyaan yang pertama sampai yang terakhir tadi, pembelajaran apa yang dapat panjenengan petik dari pengalaman panjenengan ketika mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran utama yang saya dapatkan dari pengambilan keputusan dilema etika ini semuanya harus berdasarkan pada nilai-nilai etika yang kuat dan mempertimbangkan dampak jangka panjangnya, Pak. Pengalaman ini mempengaruhi pendekatan saya dalam mengambil keputusan nanti. Di masa yang akan datang, kalau ada masalah seperti ini, saya juga mempertimbangkan seperti masa-masa yang sebelumnya, di mana akan lebih berhati-hati dan mempertimbangkan nilai etika dan fokus pada konsekuensi jangka panjang dan dari keputusan tersebut, Pak. Jadi nggak terburu-buru itu tadi, keputusannya berimbang dan adil. Oke, itu pengalaman-pengalaman yang mungkin akan membantu saya sebagai calon guru penggerak yang tentunya butuh butuh pengalaman-pengalaman dari orang-orang yang sudah berjalan atau sudah melaksanakan sebagai seorang pemimpin di sekolah, yang mana itu tentunya tidak mudah bagi seorang kepala sekolah, yang mana tentunya dari sekolah yang satu dengan sekolah yang lain tentunya beda tempat, beda masalah, beda tempat, beda kasus. Tentunya di sekolah Pak Atik yang mungkin dalam tanda kutip yang sekolah yang agak lebih ke barat Surabaya pinggiran. Saya mengatakan pinggiran ke baratnya Surabaya. Itu fakta. Sehingga kasusnya tentu lebih menantang. Tapi saya lihat selama ini Pak Atik selalu eksis dan Alhamdulillah sebagai kepala sekolah muda di wilayah Surabaya Barat
Surabaya Barat. Iya. Pak Atik ini lebih menginspirasi saya. Amin, amin, amin. Kebanyakan kepala sekolah kan memang orang-orang yang ya mohon maaf ya Iya. sepuh dan Iya. Pak Atik ini termasuk tokoh atau kepala sekolah yang muda Muda, yang betul. perlu saya Iya. saya gali pengalaman-pengalamannya yang mana ini Amin, bisa amin. untuk memperkaya Amin, khazanah amin. keilmuan kita sebagai calon guru penggerak. Amin, insyaallah. Tentunya panjenengan semuanya yang nanti akan mungkin menjadi pemimpin dalam satu lembaga pendidikan. Amin, amin, insyaallah. Terima kasih Pak Atik Iya. atas Amin, atensinya. amin. Mudah-mudahan ilmunya Amin, amin, insyaallah. Amin. Terima kasih kami. Hari insyaallah.